Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Rindu Tanah Suci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali kenapa kita berada ataupun ingin tambatan hati kita ke Tanah Suci. Tanah Suci di dalam Islam ada 3. Pertama adalah Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, dan yang kedua adalah Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga adalah Tanah Suci Baitul Maqdis. Di Tanah Suci tersebut dilipat gandakan ibadah-ibadah kita. Dalam hadis digambarkan, barang siapa kita melaksanakan salat di Masjidil Aqsa yang sekarang ada di Yerusalem, di Palestina, maka dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Kemudian kalau kita salat di Masjid Nabawi, dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah, dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Subhanallah. Ini merupakan wasilah ataupun juga cara Allah Subhanahu wa taala memancarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Saat manusia kurang ibadah, saat manusia banyak khilaf dan dosa, nanti kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah siapkan sebuah tempat itu untuk menggandakan kebaikan-kebaikan kita. Itu diantara pancaran Allah sebagai zat yang Rahman dan Rahim. Allah yang sangat mencintai kita. Allah yang sangat-sangat menginginkan kita dalam sebuah kebaikan-kebaikannya. Allah ciptakan tempat untuk menggandakan seluruh amalan-amalan kita. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan juga Masjid An-Nabawi. Itu semua menjadi sebuah tempat-tempat suci. Seandainya kita lihat, kenapa ada Tanah Suci? Kenapa ada sebuah tempat untuk menggandakan kebaikan-kebaikan? Ini tentunya tidak bisa kita lepaskan dari sosok Abul Anbiya. Ini tentunya tidak bisa kita lepaskan dari gambaran kehidupan seorang Nabiullah yang kemudian disebut dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Siapa gerangan? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang dari tetesan Nabiullah Ibrahim sama istrinya, kemudian anak-anaknya, semuanya kebaikan-kebaikan itu dan terjemahan menjadi Tanah Suci. Tanah Suci Ka'bah, Tanah Suci Madinah, Tanah Suci Baitul Maqdis. Ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa Tanah Suci itu lahir dari keluarga suci. Maka harus ada sebuah spirit ingin kita membangun sebuah keluarga yang keluarganya sama dengan keluarga suci, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim bagaimana bermuamalah dengan istrinya, bagaimana bermuamalah dengan anak-anaknya, bagaimana meluncurkan generasi-generasi berikutnya. Dan yang paling utama, keluarga suci itu senantiasa memancarkan satu energi yang positif. Hadirin pemirsa Ajak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Mekah itu menjadi sebuah tempat yang menjadi tambatan seluruh orang-orang kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia? Ternyata salah satu jawabannya, salah satu argumennya adalah pun karena dibangun oleh energi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Energi Nabiullah Ibrahim yang begitu tulus, yang begitu mencintai Allah tanpa kenal batas. Nabi Ibrahim yang betul-betul memancarkan kebaikan-kebaikan, terresonansi dalam produknya, terresonansi dalam apa yang dibuatnya. Ternyata menjadi buatan yang terus bisa sampai akhir zaman, tempat itu menjadi alat keberkahan. Jika seandainya tidak ada kesolehan di keluarga suci, mungkin tidak akan ada tanah sucinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah Nabiullah Ibrahim bersama keluarga menjadi wasilah akan kebaikan-kebaikan seluruh umat. Pelajaran yang terpenting dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satunya adalah beliau meniadakan kecintaan yang lain, hanya cinta karena Allah semata.
cinta karena dunia, cinta karena jabatan, cinta karena keluarga, cinta karena apapun dihilangkan seketika oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan digantikan dengan energi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Energi ini yang ada dalam keluarga Ibrahim. Akhirnya Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Nabiullah Ismail. Kemudian keturunan-keturunannya ada keturunan sampai ke Nabi Muhammad, kemudian juga Nabi Isa. Kemudian dari anaknya pula Nabiullah Ishak, kemudian Yakub terus ke anak-anaknya menjadi dan memiliki agama samawi. Hadirin jemaah Jaktif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata tanah suci ini berawal dari sebuah kehidupan yang sangat-sangat dinamis. Dari kehidupan yang harus menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin. Bagaimana Nabiullah Ibrahim menjalankan kehidupannya. Kita ketahui Nabiullah Ibrahim ditantang ataupun juga dikasih cabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Padahal ketika saat itu Nabiullah Ismail sedang ada dalam kondisi lucu-lucunya. Tapi Allah memberikan cabaran, Allah memberikan tantangan kepada Nabiullah Ibrahim. Apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim tidak kemudian melepaskan cintanya, tetap cinta karena Allah. Nabiullah Ibrahim pun kemudian meninggalkan anak dan istrinya fi wadin ghairi dzi zar'in. Bukan hal yang mudah untuk seorang manusia bisa menterlantarkan anaknya dan istrinya. Tapi Nabiullah Ibrahim lakukan. Kenapa? Karena cinta karena Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim pun diupayakan ataupun juga dikasih cabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan hal-hal yang seolah-olah di luar dugaan. Tapi Nabiullah Ibrahim berhasil menempuhnya. Nabiullah Ibrahim berhasil mengunggulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ketika energi positif, energi kebaikan didahulukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menggantikannya dengan keberkahan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, tanah Mekah, tanah Madinah, dan juga Baitul Maqdis menjadi tambatan semua umat, seluruh umat manusia, kaum muslimin. Tempat itu menjadi keberkahan dan juga pemberkah. Mudah-mudahan kita bisa belajar, kita bisa menggali sebuah pengalaman dan juga keinginan untuk menjadikan keluarga kita seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu orang yang berdedikasi, orang yang berpandangan futuristik, dan juga orang yang hanya cinta karena Allah semata. Energi positif itu ada dalam kejiwaan, dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim, kemudian terpancar ke hal-hal yang dibuat oleh mereka. Jadilah tanah suci. 3 tanah suci lahir dari keluarga suci Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa Rindu Tanah Suci Jak TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan
keindahan, kebahagiaan, dan juga kerinduan kepada tanah suci. Mari kita saksikan langsung suasana beribadah dari kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram, di Ka'bah Al-Musyarrafah. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah.